Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mendatangi rumah Allah, melaksanakan salat Isya yang dilanjutkan insyaallah dengan salat tarawih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata fillah, azakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat ke-7 dari surah Al-Qasas yang kita kaji dari kitab Tadabbur Suratil Qasas yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasir Al-Umar, Nasir bin Sulaiman Al-Umar, hafidhahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Pada pertemuan kemarin ya, insyaallah Ustadz sebelum kami telah membahas ayat yang kelima dan yang keenam. Adapun malam ini kami akan membahas satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-7. Masih berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hanya saja pada ayat yang ke-7 dan setelahnya itu rinciannya, ya, rincian tentang kelahiran Nabi Musa sampai Nabi Musa menjadi dewasa dan sampai Musa mendakwahi Firaun. Itu permulaan dari ayat ke-7. Adapun ayat sebelumnya itu menceritakan secara umum, secara global, bahwasanya siapa saja yang melakukan kerusakan di muka bumi ini pasti akan binasa pada ujungnya. Contohnya siapa? Firaun, Haman, dan bala tentaranya. Ya, kalau antum saksikan atau dengarkan penjelasan Ustadz yang kemarin, ayat 5 dan 6, ya, ada berapa kerusakannya? Ya, kerusakannya yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, dibunuh semua. Ya, dibunuh semua bayi-bayi yang lahir itu. Karena apa? Karena Firaun pernah bermimpi bahwasanya ada api yang datang, yang muncul dari arah Palestina, Baitul Maqdis, menuju ke Mesir.
dilahap semua rumah-rumah bangsa Mesir kecuali rumah-rumah Bani Israel yang tidak dilahap api. Termasuk juga kerajaannya Firaun juga dilahap api. Langsung bangun Firaun pagi harinya ketakutan. Langsung minta ditakwilkan mimpinya. Minta ditafsirkan mimpinya oleh para tukang-tukang sihir. Oleh para ahli-ahli pentakwil mimpi. Singkat cerita dikatakan, wahai raja, kerajaanmu akan runtuh dengan satu orang laki-laki berasal dari Bani Israel. Sejak itulah maka Firaun mengeluarkan instruksi, perintah untuk mengecek semua perempuan-perempuan yang hamil. Dicek semua yang hamil, didata namanya. Ya. Lalu diutuslah perempuan-perempuan dari bangsa Mesir ketika sudah tiba masa melahirkan, dilihat kalau yang lahir itu perempuan bebas, tidak dibunuh. Karena yang akan meruntuhkan itu bukan perempuan, disebutkan dalam mimpinya, laki-laki. Dia yang ditakwilkan oleh para ahli penakwil mimpi, yaitu seorang laki-laki yang akan meruntuhkan. Oleh karenanya, maka setiap bayi yang lahir laki-laki langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Dan itu dalam rentang waktu yang cukup lama, sampai-sampai diriwayatkan dalam sejarah, sampai-sampai itu hampir habis itu laki-laki dari Bani Israel, hampir habis. Setiap lahir dibunuh. Yang tersisa cuma perempuan saja. Itu penjelasan ayat 5 dan 6 yang kemarin. Akhirnya melaporlah pengawal-pengawalnya, wahai Firaun, wah bahaya nih, gawat ini kalau semua laki-lakinya habis nanti. Siapa yang akan menjadi pekerja-pekerja kita? Jadi Bani Israel ini adalah orang-orang yang diperbudak oleh Firaun, diperbudak Pak, kerja rodi, kerja paksa. Jamaah sekalian, dan itu ratusan tahun. Iya. Kalau tidak salah, Bani Israel itu kurang lebih 500 tahun diperbudak oleh Firaun. 500 tahun Pak diperbudak oleh Firaun. Itulah keburukannya Firaun. Yang paling besar keburukannya adalah ketika dia mengikrarkan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan dia pernah sombong, sampai sombong sekali mengatakan, ya Haman ibni li sarha la'alli attali'a ilaha Musa. Wahai Haman, Haman ini panglimanya. Ya, Firaun ini rajanya. Kalau Korun, Korun juga insya Allah akan disebutkan juga. Tapi Korun itu akhir-akhir surah Al-Qasas. Wah, itu bagus juga kisahnya tentang Korun. Korun itu juga sejaman dengan Firaun. Tapi Korun itu kesombongannya bukan karena kekuasaan, tapi karena hartanya. Kalau Firaun ini kesombongannya karena kekuasaannya. Kalau Haman kesombongannya karena pangkatnya. Ya. Kan begini kan manusia cuma tiga kan? Ada sombong dengan kekuasaannya, sewenang-wenang karena kekuasaannya. Ada sombong karena jabatannya, pangkatnya. Ada sombong karena hartanya. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran ketiga-tiga sosok ini. Firaun, kekuasaannya. Haman, pangkatnya. Korun, yang mengasihkan hartanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tentang
ya kerusakan. Itulah kerusakan yang terbesar. Ya, kerusakan terbesar adalah kerusakan tatkala memperbudak manusia, tatkala membunuh manusia, tatkala menjadikan perempuan-perempuan Bani Israel menjadi pelayan-pelayan mereka. Yang keempat, yang lebih besar lagi adalah kerusakan, yaitu mengangkat dirinya sebagai Tuhan. 4 Pak kesalahannya, bukan kesalahan, ya, kejahatannya Fir'aun. Wajarlah kalau Fir'aun itu Allah binasakan, sudah kelewat batas. Sudah kelewat batas, Pak. Tidak mau tobat-tobat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, meskipun Fir'aun itu ya berjaya dalam rentang waktu yang cukup lama, tapi pada akhirnya binasa. Binasa. Kan begitu ayat 5 dan 6. Dan Fir'aun ini sebenarnya potret. Artinya adalah contoh. Siapa saja yang berlagak seperti Fir'aun, siapa saja yang bersikap seperti Fir'aun, lambat laun akan nasibnya sama seperti Fir'aun. Karena sejarah ini berulang, Pak. Sejarah ini berulang. Contohnya apa? Dijelaskan dalam ayat 5 dan 6 yang kemarin itu. Itu apa? Yaitu pembesar-pembesar kafir Quraisy di kota Mekah yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Ya. Nasir Umar mengatakan dalam kitabnya ini, ya, siapa itu Fir'aunnya kota Mekah? Abu Jahal. Ini disebutkan, Pak. Ini Fir'aunnya orang Quraisy, ya. Lihat bagaimana ya endingnya, bagaimana akibatnya itu Abu Jahal, Pak. Mati, Pak, tragis. Ya, mati tragis. Meskipun sebelumnya Abu Jahal telah berkuasa di kota Mekah, menyiksa kaum muslimin 13 tahun. 13 tahun, Pak. Kaum muslimin tidak bisa hidup dengan leluasa beribadah. Makanya kenapa harus hijrah? Ya, apa sejarahnya hijrah? Karena mereka kaum muslimin tidak bebas beribadah di kampungnya sendiri. Padahal Mekah itu kampung Nabi yang Nabi sangat cintai. Harus ditinggalkan, hijrah ke Madinah, karena apalah artinya kampung sendiri kalau tidak bebas beribadah? Jangankan berdakwah, ibadah pun di depan Ka'bah susah. Nabi disakitilah, apatah lagi ketika meninggal pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, yang dikenal dengan Amul Huzun namanya, yaitu tahun kesedihan. Baiklah ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cuma muqaddimah saja, mengulang kembali supaya kita nyambung ya dengan ayat yang saya akan jelaskan sebentar insyaallah pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 inilah dan seterusnya menceritakan tentang sejarahnya Nabi Musa sejak kecil. Ya, kemudian nanti dia tinggal di istananya Fir'aun selama 40 tahun. Ya, jadi Nabi Musa itu, Pak, akan menjadi anak angkatnya Fir'aun. Karena Fir'aun udah punya anak, kesian Fir'aun itu, nggak ada anaknya, Fir'aun itu. Iya, istrinya siapa? Asia. Asia itu wanita mukminah yang beriman. Iya, Fir'aun suaminya kafir, tidak akan ketemu di surga, Pak, tidak akan ketemu.
Bagaimana mau ketemu di surga istrinya, ya, yaitu Asia adalah orang yang beriman, sedangkan suaminya Fir'aun orang-orang yang paling jahat. Tidak akan ketemu, Pak. Jadi siapa suaminya Aisyah nanti di surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Asia akan dipasangkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Maryam, ya, Maryam ibunda dari Isa alaihissalam, kan tidak punya suami kan? Tidak punya suami. Maryam itu dari suaminya melahirkan anak yaitu Isa tanpa suami, langsung ditiupkan ruh oleh Jibril alaihissalam, ya, langsung mengandung. Siapa nanti suaminya Maryam? Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis, Pak, dari Asia dan Maryam itu akan menjadi istri-istri Nabi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagus sekali ini, Pak. Ya, kurang lebih hampir di 50 ayat. Ya, dari ayat yang pertama sampai ayat 50 itu menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa dan pertarungannya dengan Fir'aun. Seru sekali. Ya, adapun ayat setelahnya tentang Qarun. Ya, Qarun yang sombong dengan, dulu tuh Qarun itu orang miskin. Qarun itu sepupu dengan Nabi Musa. Sepupunya miskin itu Qarun. Insyaallah nanti akan dijelaskan nanti oleh para ustadz yang lain insyaallah. Kita fokus saja ke ayat yang ke-7 karena waktu yang sangat singkat sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ya, saya artikan dulu. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan, ila itu kepada ummi Musa, ibunya Musa. Yaitu Allah mewahyukan, memberitahukan atau menyampaikan kepada ummi Musa, ya, an ardihi, yaitu agar dia menyusukan Musa si kecil. Ya, ketika lahir disuruh susukan. Ini pentingnya apa, Pak? Wahai ibu, susukan anak tak. Jangan dikasih susu botol. Selama ada air susu tak, susukan 2 tahun maksimal. Jangan juga lebih, tidak boleh. Itu air susu, kalau lebih dari 2 tahun itu bisa menjadi racun. Makanya itu anak harus disapi ketika sudah sampai umur 2 tahun. Ya, makanya ada namanya ASI eksklusif namanya. Susu eksklusif itulah ASI. Tidak ada susu yang lebih banyak vitaminnya, kualitasnya melebihi susunya ibu. Tidak ada. Ya, oleh karena itu, ya, selama kita ibu-ibu yang menyusui, susukan anak tak, jangan tunggu sampai 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun itu yang sempurna. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan kepada ummi Musa, ibunya Musa, agar menyusukan anaknya yaitu Musa. Ya. Jadi ketika Musa lahir, awalnya itu pembunuhan. Awalnya pembunuhan itu anak-anak itu setiap tahun dibunuh. Ya. Setiap tahun dicek semua itu rumah-rumah. Ya, jadi ada utusannya Fir'aun, ya, algojonya sama perempuan-perempuannya. Dicek semua yang hamil-hamil, ditulis namanya,
Ya, kira-kira diprediksikan kapan dia melahirkan. Kalau yang melahirkan laki-laki langsung dibunuh. Lambat laun, ya, laki-laki dari Bani Israel semakin sedikit. Maka Fir'aun pun kaget, wah, kalau gitu siapa yang akan mempekerjakan ini? Siapa yang akan bekerja menjadi budak-budak ini? Tidak mungkin perempuan, karena beda fisiknya perempuan dengan laki-laki. Akhirnya apa? Membuat peraturan baru. Fir'aun membuat peraturan baru. Apa peraturannya? Setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Ya, setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Ketika tiba masa pembiaran setahun itu, lahirlah Nabi Harun alaihissalam. Ya, mana yang lebih tua, Pak? Nabi Harun atau Nabi Musa? Nabi Harun, tuanya setahun. Nabi Harun dulu lahir setahun, baru tahun depannya Nabi Musa, cuma beda setahun. Tapi yang terkenal siapa? Nabi Musa. Bukan kakaknya, tapi adiknya yang terkenal. Bahkan Nabi yang termasuk ulul azmi yang 5 itu, ya, siapa itu? Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Ini ulul azmi, disebutkan dalam Al-Quran. Tidak masuk Harun. Padahal Harun kakaknya. Ya, Allah yang berhak, ya, Allah yang berhak memilih siapa yang lebih utama. Tapi semuanya adalah para nabi, tetapi ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa karena sebagai nabi ulul azmi. Bahkan Musa itu adalah nabi Bani Israel yang paling tinggi derajatnya dibandingkan semua nabi-nabi dari Bani Israel. Ya, kan nabi-nabi dari Bani Israel itu, Pak, itu kan itu apa artinya Israel? Ya, Isra itu artinya abdun, hamba. Israel itu artinya Allah. Berarti Israel artinya hamba Allah. Siapakah itu? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi semua keturunan Nabi Yakub sampai Isa alaihissalam, itulah yang dikatakan sebagai Bani Israel. Apa artinya Bani? Bani itu bahasa Arab, artinya keturunan, cucu-cucunya Yakub. Ya, Yusuf kan pertama kan Yakub dulu kan, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2. Siapa apa? Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 kan? Disebutkan dalam ayat kan? Surat Yusuf, silakan buka surat Yusuf itu. Di antaranya Yusuf. Makanya Bani Israel itu, Pak, ada 12 kabilah namanya. 12 suku. Dari Yusuf, ya, siapa lagi namanya itu? Ada termasuk Binyamin, ya. Yusuf dan Binyamin ini saudara kandung. Saudara, Binyamin ini adalah adiknya yang paling bungsu. Ya, itu yang ditangkap sama raja kan, kisahnya kan, itu Binyamin. Adapun yang 10 itu saudara sebapak, beda ibu. Jadi 12 itu saudara Nabi Yusuf itu yang saudara kandung cuma Binyamin saja sama Nabi Yusuf berdua. Adapun yang 10 itu saudara sebapak, satu bapak lain ibu. Dari 12 itulah maka lahirlah para nabi. Lahirlah para nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, ya. Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, ya. Itu semua keturunan dari 12 itu, ya. Dan 12 itu punya semua keturunannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kemudian pas tahun setelah, jadi Harun itu selamat. Ya.
Nabi Harun selamat dari penyembelihan karena pas dilahirkan tahun itu tidak ada pembunuhan. Selamat dia. Kesian Nabi Musa, nanti pas tahun berikutnya kena giliran dia. Ya, kena giliran Nabi Musa. Takut sekali ibunya. Tapi ajaibnya itu ibunya mengandung tidak bengkak perutnya. Allahu Akbar. Perutnya tidak bengkak. Jadi orang-orang yang datang pendataan ya, sensus, iya, bukan sensus penduduk, sensus siapa yang hamil. Ketika masuk, dari ketahui ini hamil karena perutnya kosong. Iya, tidak terdeteksi, jadi aman dia. Ketika lahir aman, ya, aman. Cuma masalahnya ketika lahir data lagi infeksi masuk ya, punya hampir setiap saat ada inspeksi itu. Siapa tahu lagi hamil masuk, Nabi Musa sudah lahir. Kebetulan rumahnya ibunya Musa itu berada di tepi sungai Nil, ya. Akhirnya apa? Allah sendiri katakan dalam Al-Quran ini, ya, lemparkanlah anakmu ke sungai Nil. Jadi Nabi Musa itu dimasukkan ke dalam peti, ya, peti, masih bayi ini, masih menyusui, ya. Ketika ada masuk, ya, inspeksi itu, pemeriksaan, langsung segera dia. Sebenarnya itu infeksi setiap saat. Ya, setiap ada yang datang masuk ke peti, cuma ada talinya, diikat. Jadi Firaun, jadi Nabi Musa tidak larut karena diikat situ. Ya, setelah keluar yang melakukan inspeksi itu, ditarik lagi kembali itu talinya lagi, selamat. Begitu dia. Suatu ketika data infeksi, ya, langsung dia masukkan anaknya ke ibunya, ya, dia masukkan ke dalam peti, lupa dia ikat. Larutlah Firaun. Itulah kisahnya, Pak. Larutlah Nabi Musa alaihissalam. Iya, sampailah ke istananya Firaun. Itu kisahnya, Pak. Iya, kebetulan itu muara Sungai Nil itu melewati sampai kepada kerajaannya Firaun. Insya Allah akan dijelaskan nanti oleh Ustadz yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8 ini. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka ketika itu, ya, keluarga Fir'aun pun memungut ketika melihat, Masya Allah, pertama ini ada peti nih, ya, ada yang bilang itu dayang-dayangnya Fir'aun lah, ya. Bukan dayang-dayangnya, pembantu istri Fir'aun yang perempuan, dia temukan itu peti, iya, dayang-dayangnya itu, ya. Tapi tidak ada yang berani buka, iya. Nanti diserahkan kepada istrinya Fir'aun, baru dibuka. Pas dibuka, kaget, banyak bayi. Baru bayinya bagus sekali, jernih sekali, wajahnya bagus sekali, sebutkan itu, tampan sekali. Ya, insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan besok, jamaah sekalian. Di sini saya akan menjelaskan, ya. Dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui anaknya. Fa idza khifti alaihi, wahai ibu, jika engkau, ya, ini Allah mengatakan, jika engkau takut atas keselamatan anakmu, maka lemparkanlah ke dalam Sungai Nil. Ya, artinya masukkan ke dalam peti, lalu, ya, hanyutkan, ya. Cuma sayangnya pada yang terakhir kali itu dia lupa ikat, iya, akhirnya larut ki. Tapi semuanya tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmahnya juga.
Ada hikmahnya. Sebenarnya ketika Fir'aun tuh lihat itu anak mau dibunuh, kan laki-laki kan? Laki-laki mau dia bunuh, Pak. Ditahan sama istri, jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh. Iya. Ini kita jadikan dia sebagai anak angkat kita. Apalagi kita tidak punya anak. Tidak punya anak. Iya. Akhirnya luluh hatinya Fir'aun. Padahal dia sudah jengkel sekali. Kan Fir'aun sudah memberikan instruksi, setiap bayi yang lahir harus dibunuh, dan yang laki-laki. Kenapa dia dibunuh? Karena istrinya larang, jangan. Kesian. Kita juga butuh anak, ya, anak angkat. Akhirnya tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Ya, tidak dibunuh. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala takhafi wala tahzani, dan janganlah kamu wahai ibu ya merasa takut dan sedih. Inna radduhu ilaiki, sungguh kami akan mengembalikan Musa kepada kamu. Betul, Pak. Nabi Musa kembali. Karena apa? Itu Musa tidak mau disusui oleh siapa saja, tidak mau, dia tolak. Sudah banyak wanita-wanita yang menyusui Musa, tidak mau. Nabi Musa tidak mau. Akhirnya diadakanlah sayembara, siapa yang bisa menyusui ini? Iya. Sampai di pasar-pasar diumumkan siapa yang bisa menyusui ini anak. Setiap ada perempuan menyusui tidak mau, ditolak semua sama Nabi Musa. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kembali kepada ibunya yang menyusui. Ya, disusui sama ibunya. Ini Allah mengatakan, "Inna radduhu ilaik." Sesungguhnya kami, kata Allah, akan mengembalikan dia kepada kamu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Ya, kami akan mengembalikan. Betul, kembali, Pak. Kembali. Meskipun setelah disusui, ya, setelah disusui oleh ibunya, saya kurang tahu berapa persis ya, berapa tahun, ya. Akhirnya Musa pun dikembalikan ke istana. Dan Fir'aun tidak tahu bahwasanya yang menyusui ibunya. Tidak ada yang tahu, dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini wajailuhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan Musa itu sebagai rasul. Ya, akan menjadi rasul. Kisah Musa ini Pak bagus sekali. Ya. Kisah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Banyak terulang-ulang ya tentang kisahnya Nabi Musa. Ya, insya Allah salat Al-Qasas akan menjelaskan jamaah sekalian kalau kita ikuti semuanya. Jadi dalam ayat ini, ya ayat 7 surah Al-Qasas ini, wa fihi isyaratun ila adam istijali tahaqquqi wa'dillah. Dalam ayat ini, ayat yang ke-7, ada isyarat ya untuk tidak tergesa-gesa ya menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya janji Allah itu pasti Allah tunaikan janjinya. Tapi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Lihat. Ya, ibunya. Allah katakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu bersedih. Memang larut itu anakmu, larut. Ya, tapi Allah menjamin. Allah memberikan berita gembira sini. Kami akan mengembalikan kepadamu dan kami akan menjadikan dia sebagai rasul. Dua janji Allah. Tapi jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan
ya, kemenangan, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, ini kisah Nabi Musa sebenarnya kisah tentang perjuangan sebenarnya. Iya. Jadi kisah Nabi Musa tentang perjuangan. Artinya dalam memperjuangkan ini agama jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Suatu ketika Nabi Muhammad disebutkan dalam sejarah sedang bersandar di Ka'bah, istirahat di Ka'bah, datang Khabbab bin Al-Arat, ya, sahabat Nabi, ya, Khabbab yang pernah disiksa. Ya Rasulullah, segeralah berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kita terhadap orang-orang musyrik, karena mereka telah menyiksa kita, ya, telah menghalang-halangi kita beribadah. Apa kata Nabi? Dahulu orang-orang dahulu disiksa mereka, ada yang digergaji, ada yang ditanam, ada yang dipancung, tetapi mereka tetap dalam pendiriannya, tetap dalam agamanya, tetap dalam keyakinannya. Lalu Nabi bersabda, "Wallahi la yutimmanna hadal amr hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah." Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini sampai-sampai nanti suatu saat orang-orang yang bersendirian berjalan dari Hadramaut, dari San'a ke Hadramaut, ini perjalanan yang sangat jauh di Yaman, membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka akan aman, tidak akan diganggu. Mereka tidak akan takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan takut kepada serigala yang akan menerkam kambingnya. Adapun yang lainnya akan aman perjalanannya. Apa Nabi katakan? Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian terburu-buru, kata Nabi. Terburu-buru mau menang, terburu-buru mau lihat hasil. Jadi dalam dakwah itu Nabi SAW contohkan, jangan terburu-buru untuk melihat hasil. Jangan terburu-buru. Yakin dan yakinlah janji Allah, in tansurullah yansurkum. Janji itu, janji Allah itu. Jika kalian menolong agama Allah, membantu agama Allah, Allah akan bantu. Tapi jangan terburu-buru. Kapan hasilnya ini dakwah bisa begini? Kapan bisa begini? Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Tapi yakin dan yakinlah, berbaik sangkalah kepada Allah, Allah akan memberikan suatu saat kemenangan. Itu apa? Setelah berapa Nabi menang? 13 tahun tambah 8 tahun, karena terjadinya Fatu Makkah itu, penaklukan kota Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Nabi baru bisa pulang kampung, bisa hidup di kampungnya dengan aman setelah 21 tahun. 13 tahun tinggal di kampung, tapi ibarat orang asing, tidak punya kenikmatan hidup. Tinggal lagi di Madinah, diserbu lagi, ya, diserbu dengan peperangan. Nanti tahun ke-8 Hijriah baru bisa membebaskan kota Makkah yang dikenal dengan peristiwa Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Disitulah kemenangan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin semua bebas tawaf, ya, bebas beribadah di Mekah, tidak lagi kesyirikan. Orang-orang musyrik ketika itu, ya, masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itu soal Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu namanya penaklukan kota Makkah. Tapi setelah apa, Pak? Setelah 21 tahun. Nabi saja berjuang, Nabi nih ya, Nabi yang langsung mendapatkan yang Allah turunkan dalam perang Badar, Allah turunkan 3.000 malaikat. Itu 1.000 malaikat Allah turunkan. Toh juga membutuhkan waktu 21 tahun baru menang. Apatah lagi dengan kita. Kita bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama salafus saleh, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in. Oleh karena itu wajarlah kalau kita lama
baru kita bisa meraih kemenangan. Tapi yakinlah boleh jadi anak cucu kita yang akan meraih kemenangan nanti. Itu maksudnya. Iya. Jangan kita terburu-buru ingin ayo Ustaz, harus menang sekarang. Harus menang sekarang. Nggak bisa. Perjuangan itu panjang. Nabi saja 21 tahun berjuang. Nabi ini yang langsung mendapatkan ya sokongan malaikat turun dalam peperangan. Kita ini subhanallah banyak dosa, ibadah kurang. Jamaah sekalian. Jadi kisah Musa ini sebenarnya, ini kan kisah Musa sebenarnya apa? Nabi, Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, bersabarlah kamu dalam berdakwah sebagaimana Nabi Musa bersabar Pak berdakwah. Begitu. Ya, jadi Allah kisahkan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bercermin. Supaya Nabi Muhammad hatinya, iya Masya Allah, Nabi Musa lebih berat cobaan daripada aku. Itu maksudnya. Lebih besar cobaan Nabi Musa dari Nabi Muhammad. Kenapa lebih besar Pak? Karena dihadapi Fir'aun Pak. Fir'aun itu mengangkat diri sebagai Tuhan. Adapun orang-orang di Mekah tidak ada yang mengangkat diri sebagai Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Cuma mereka musyrik saja. Mereka menyembah berhala. Tapi Fir'aun menganggap diri sebagai Tuhan. Raja Pak. Sedangkan Abu Jahal itu bukan raja, namanya juga pemimpin suku Pak. Pemimpin suku, kepala suku dengan raja beda Pak. Kalau raja itu kekuasaannya lebih besar lagi, makanya dia melibas. Kalau kepala suku ini Pak sama-sama 11-12 Pak. Karena Abu Thalib juga ya kepala suku juga sama-sama Pak. Tapi kalau antara Musa dengan Fir'aun jauh beda. Nabi Musa hamba biasa, Fir'aun raja, maka dia melibas. Begitu Pak. Maka Nabi Musa betul-betul berat sekali. Lagian yang berdakwah di zaman Nabi Musa cuma 2 orang Pak. Yang berdakwah di zaman Nabi Musa cuma 2 orang melawan berapa tentara Fir'aun ketika kalah di Laut Merah. Berapa tentara Fir'aun Pak yang tenggelam semua di Laut Merah? 1.500.000. 1.500.000 Pak tenggelam dengan segala bala tentara termasuk Haman dengan persenjataannya lengkap semua, baju besinya, pedangnya semua lengkap, kuda-kudanya semua termasuk ya. Sedangkan jumlah Bani Israel ketika itu hanya 600.000. 1.500.000 menghadapi 600.000. Ketika itu ya Bani Israel tidak membawa apa-apa Pak. Tidak ada. Pisau pun tidak ada. Pisau pendek pun tidak ada. Apalagi pedang, apalagi kuda. Lari mereka Pak. Dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Pas akhirnya mentok Laut Merah di depannya, Laut Merah Pak. Laut yang sangat dalam sekali, gelombangnya sangat besar sekali, samping kiri kanan gunung. Tidak mungkin orang saja gunung, tinggi sekali gunungnya, bukan bukit gunung Pak, kiri kanan gunung. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun 1.500.000 pasukannya dengan persenjataan lengkap. Tapi apa? Makanya di sini katakan jangan terburu-buru. Musa dalam rentang waktu yang cukup lama berdakwah Pak. Lama sekali. Apa endingnya? Ya, siapa yang berbaik sangka kepada Allah, siapa yang bersabar dalam memperjuangkan agama Allah, Allah memberikan pertolongan. Pada detik-detik yang sangat nadir ya, 00 itu ya, ketika itu disitulah kemenangan daripada Nabi Musa alaihissalam. Disuruh pukul tongkat kan, ya kata Allah, pukulkan tongkatmu. Sekali Pak, dipukul tongkat, tiba-tiba itu lautan menjadi daratan. Bayangkan Pak, itulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu apa? Bisa mengubah Laut Merah menjadi daratan. Jamaah sekalian, lewatlah Nabi Musa, ya, dengan berapa? Dengan 12 suku, ya, suku Bani Israel ada 12 ya,
Ya, masing-masing ada jalannya. Suku ini 12 jalan, 12 jalan. Itu semua yang dilewatilah tanah-tanah. Mestinya Fir'aun dia bertobat pada saat itu, karena dia menyaksikan kejadian yang luar biasa. Masa laut tiba-tiba menjadi tanah? Mestinya kalau dia orang yang punya hati nurani, dia bertobat kepada Allah. Ini bukan sihir, ini kejadian yang luar biasa ini. Tapi apa? Justru semakin pongah. Dia kejar. Dikejar. Masuklah Fir'aun di dataran itu yang tadinya sudah sebelum menjadi lautan. Semua ketika Musa mau pukulkan, ditahan sama Jibril. Jangan pukulkan. Jibril yang tahan. Apa kata Musa? Kenapa? Karena masih ada pasukannya belum masuk. Masuk semua. Disuruh semua masuk. Pas semua sudah masuk semua, termasuk Haman yang panglimanya, masuk semua. Pukulkan sekarang. Pukulkan, tiba-tiba langsung menjadi lautan lagi. Nggak ada kaget kan? Yang tadinya daratan tiba-tiba sudah lautan. Nggak ada kapal, yang ada cuma kereta, kuda ketika itu. Tidak ada. Tenggelam semua Pak. Tidak ada yang tersisa. 1.500.000 itu habis semua Pak. Tenggelam semua. Iya, oleh karena itu sejarah ini Pak, jangan terburu-buru dalam berdakwah, dalam memperjuangkan Islam, dalam menegakkan agama Allah. Bersabar, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan. Ya, Allahu Akbar. Ya, maaf karena waktu yang sudah saya dibatasi sampai jam 9:05 ya. Ya, insya Allah para ustadz yang lainnya akan menjelaskan. Ini kisah yang sangat menarik sekali dijelaskan, surat Al-Qasas. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari saya. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.